Yo, what's up guys? Perkenalkan, nama saya Dimas Ningayuwaka, MPM 18310124. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan dua anatomi, yaitu tentang otak. Jadi saya di sini lagi di luar guys ini ya. Nih. Jadi kita di dalam aja biar lebih fokus ya. Kita dalam aja yuk. Baik semuanya. Ini sekarang saya sudah di dalam rumah. Baik, pertama itu yang akan kita bahas adalah tentang otak, yaitu tentang cerebellum, dan juga batang otak. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu tentang otak itu apa sih. Nah, otak itu namanya adalah encephalon. Yaitu encephalon itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada depan, tengah, dan juga belakang. Nah, kalau depan itu namanya itu adalah proencephalon. Nah, di dalam proencephalon itu adalah telencephalon atau otak besar. Nah, dia itu dibagi menjadi dua hemisfer atau dipisah. Hemisfer itu bagian. Nah, jadi dia tuh dipisah oleh dua bagian. Nah, bagiannya itu dia tuh dipisahkan oleh celah. Celahnya itu namanya itu adalah fissura longitudinalis cerebri, yang membelah bagian tengah antara kanan dengan kiri ya. Nah, terus ada lagi itu di proencephalon itu ada diencephalon atau epitalamus atau juga talamus atau juga hipotalamus. Itu yang mengatur semua sistem pada tubuh ya, hipotalamus. Nah, kita masuk ke mesencephalon atau otak tengah. Nah, otak tengah itu bisa juga disebut dengan midbrain ya, teman-teman. Nah, midbrain. Nah, di midbrain ini dia tuh ada rhomboencephalon atau otak belakang. Nah, di otak belakang itu dia tuh ada beberapa bagian atau beberapa unsur lagi. Nah, dia tuh ada pons, ada cerebellum atau mesencephalon, otak kecil cerebellum ya. Terus ada juga medulla oblongata atau bisa disebut juga dengan diencephalon. Nah, kita sekarang membahas dengan hemisfernya. Hemisfer itu terbagi menjadi 6 lobus. Nah, 6 lobus itu 4 yang kelihatan dari luar dan 2 yang tidak kelihatan. Jadi ada beberapa yang kelihatan dari luar, ada juga yang tidak. Nah, contohnya yang kelihatan dari luar itu dia ada nih, ada lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, ada juga lobus temporalis. Nah, itu yang kelihatan dari luar. Nah, sebenarnya ada 6, karena yang kelihatan cuma 4 dari luar, maka ada 2 lagi yang dari dalam. Nah, yang dari dalamnya itu ada lobus limbicus dan lobus occipital. Itu jadi jumlahnya ada 6. Ada lobus frontalis, lobus parietalis, ada lobus occipitalis, lobus temporalis, terus lobus limbicus sama lobus occipital. Nah, jadi ada 6. Tapi yang terlihat cuma 4 dari luar dan 2 dari dalam. Oke, kita langsung masuk ke lobus yang dipisah. Lobus yang dipisah itu dia dipisahkan itu nama lainnya itu dengan sulcus. Jadi yang memisahkan itu adalah sulcus, ada sulcusnya. Nah, terus contohnya itu saya sebutkan sulcusnya itu ada sulcus lateralis, ada lagi sulcus parieto cerebri. Nah, baik. Nah, sebenarnya ada 5, tapi di sini saya sebutkan 2 saja. Nanti saya berikan gambarannya seperti apa yang sebenarnya. Baik, kita masuk ke telencephalon. Telencephalon itu bagian depan. Jadi bagian depan daripada otak manusia. Nah, bagian depan itu dia ada polus frontalis. Jadi bagian depan itu disebut dengan polus frontalis, dan bagian belakang dari bagian depan si otak itu disebut polus occipital atau polus occipitalis ya. Nah, kita masuk ke klinis dari si telencephalon. Nah, klinis dari encephalon itu adalah atrofi encephalon. Jadi atrofi encephalon berarti dia pengecilan otak dari si encephalon. Nah, baik. Selanjutnya sulcus centralis. Itu dia memisahkan lobus frontalis dan parietalis. Jadi dia memisahkan antara lobus frontalis dan parietalis. Nah, dia tuh saya sebutkan memisahkan antara apa dengan apanya. Baik. Lateralis itu dia lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Nah, kalau
occipitalis itu dia lobus parietal dan occipital. Nah, kalau Calarinus itu membagi sulcus. Nah, kalau cinguli itu dia memisahkan gyrus cinguli atau lobus limbicus dari lobus frontalis dan parietalis. Nah, gitu teman-teman ya. Terus saya ingin menambahkan cerebrum itu otak kecil, cerebrum otak besar, dan trunkus encephalon itu batang otak. Nah, di cerebrum itu dia masuk ke encephalon. Di bagian tengah otak ada diencephalon. Jadi cerebrum itu masuk ke encephalon. Nah, di bawah mesencephalon itu ada pons, dan di bawah pons lagi itu ada medula oblongata yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, terus juga cerebrum mempunyai 2 hemisfer, dibagi menjadi 2 hemisfer, maaf. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan tentang menyebutkan macam-macam girusnya. Kan tadi pada korteks cerebri ada lekukan-lekukan. Nanti akan saya tampilkan gambarnya, lekukan-lekukannya keluar atau bentuk bukit-bukit. Nah, pada otak disebut girus. Itu kalau satu, tapi kalau misalnya ditanya banyak lekukannya itu berarti giri. Nah, contohnya itu dalam otak manusia itu ada girus placentalis, ada girus poste centralis, terus ada gyrus frontalis superior, terus ada sulcus presentalis, ada sulcus centralis, ada sulcus cinguli, terus ada juga polus occipitalis. Nah, cerebrum sebagian besar diisi encephalon pada saat bayi. Dia pada saat bayi itu diisi oleh encephalon. Nah, lalu pada tahap perkembangan cerebrum, jadi si otak itu kan berkembang pada saat bayi dan juga menuju ke dewasa. Nah, dia pada saat perkembangan itu memiliki permukaan yang halus dan perkembangan yang pesat menyebabkan terbentuknya sulci dan giri, sulcus dan girus tadi. Jadi dia pada saat lahir itu belum langsung jadi otak yang seutuhnya. Jadi dia hanya berbentuk seperti belum berkembangnya waktu, belum terlalu berkembang si otaknya. Dia masih mulus, belum ada sulcus dan juga girus, jadi belum ada yang memisahkan seperti garis-garis atau bukit-bukit. Nah, cerebrum itu dibagi 6 lobus, itu ada lobus frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis. Nah, seperti yang disebutkan tadi, yang 6 tadi, yang 4 yang terlihat dan 2 yang tidak terlihat. Nah, lobus cerebrum dari kiri, kita lihat dari kiri dulu, itu ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, ada lobus occipitalis. Sorry ya, tadi ada motor lewat. Nah, terus kita lanjut, ada lobus temporalis. Nah, dan pada struktur lain yang mengisi dia ada yang lagi mengisinya, itu ada polus portalis, terus ada visa lateralis, terus ada sulcus lateralis, terus ada incisura preoccipitalis, ada sulcus parieto, lalu ada locus cerebri yang dilihat dari inferior. Nah, di inferior itu ada yang terlihat, itu ada beberapa bagian, ada unsur, yaitu contohnya saya sebutkan ada polus frontalis, ada visura longitudinalis cerebri, ada lobus frontalis, fossa lateralis, dan diencephalon. Nah, baik. Girus tadi yang setelah saya jelaskan, girus itu adalah lipatan girus itu. Nah, gyrus frontalis itu dia membatasi antara superior, medius, dan inferior. Baik, setelah kita membahas tentang bagian depannya, kita membahas bagian tengahnya, yaitu bagian tengah medial atau di occipital. Nah, di dalam sini dia ada beberapa gyrus lagi atau ini lagi sulcus lagi, itu ada beberapa, itu saya sebutkan. Ada gyrus brevis insul atau gepeng, dia bentuknya gepeng. Terus ada gyrus longus insul atau panjang. Nah, hemisfer kebentuk pada minggu kelima dalam kandungan. Jadi dalam kandungan itu terbentuk dalam minggu kelima. Nah, embriologi dari hemisfer itu telencephalon. Nah, korteks cerebri itu fungsi luhur. Korteks cerebri itu untuk fungsi luhur. Itu ada beberapa fungsi dari korteks cerebri ya. Nah, dia itu ada nukleus basal sama korteks cerebri kan. Nah, kalau korteks cerebri itu dia ada fungsinya. Fungsinya itu seperti sensorik dan juga gerakan sadar. Jadi ketika kita terkena panas itu gerakan sensorik. Jadi itu yang mengatur semuanya itu berarti si korteks cerebri. Nah, kalau kita gerakan sadar seperti kita mau mengambil sesuatu benda atau apa,
gerakan kegiatan yang kita sadari, itu berarti dia masuknya ke korteks cerebri, fungsi dari korteks cerebri. Nah, lanjut ada homogulus atau pria kecil. Nah, terus ada gyrus presentalis, korteks somatosensorik. Nah, ada 4 yaitu korteks cerebri somato primer 1, 2, 3 sensorik, cateneus dan viscera. Bagian depan sulcus ventralis itu ada 4 motorik, dan bagian belakang sulcus centralis itu ada 4 sensorik juga. Kalau yang bagian depan sulcus centralis itu 4 motorik. Nah, kalau yang satunya lagi yang bagian belakang sulcus centralis itu 4 sensorik. Motorik dan sensorik ya bedanya. Nah, korteks motorik itu ditambahkan jadi somasi atau somatosensorik sekunder. Itu ada gerakan, ada motorik, gitu-gitu ya. Atau gerakan motorik yang dipelajari. Nah, baik, kita lanjut ke satunya, itu adalah hipotalamus. Nah, hipotalamus itu apa sih? Hipotalamusnya mengatur tentang semuanya sistem yang ada pada tubuh. Nah, yang tentang mengatur suhu itu hipotalamus. Nah, nukleus suprachiasmatur atau ritme tidur. Nah, dia mengatur suhu, tensi darah, tekanan darah. Nah, terus hipofis, infundibulum. Nah, nukleus supraticus, sama ada nukleus praventriculus. Nah, itu dia fungsinya untuk produksi hormon ADH dan oksitosin. Jadi fungsinya untuk memproduksi hormon ADH dan oksitosin. Lalu ada traktus hipotalamus hypothalamus, itu sebagai penyalur. Ada nuklei PROP-HCI, itu pengatur seks bagian anterior. Nah, lalu ada nuklei anterior, lalu ada nuklei intermedia, lalu ada nuklei posterior. Nah, baik, kita langsung setelah tadi kita langsung bahas ke mesenpalon atau otak tengah. Nah, mesenpalon itu apa sih? Mesenpalon itu adalah bagian otak yang pada tengah pada kepala manusia, itu bagian tengah. Nah, baik, pada mesenpalon itu substansinya dibagi, itu ada pars reticularis sama pars compacta. Nah, pada ventriculus plexus 4 itu dihasilin LCS. Nah, dia menghasilkan LCS, cairan LCS. Cairan LCS itu apa sih? Cairan LCS itu cairan yang melindungi otak supaya tidak terkena gesekan dengan kulit, dengan tulang kepala yang kita jelaskan materinya kemarin. Jadi dia menghindari untuk cedera atau tergeseknya dengan tulang. Nah, selanjutnya foramen, kita akan bahas tentang foramen-foramennya. Foramen interventricule itu dia penyambung antara ventriculus lateralis dengan tertius. Jadi dia yang menyambungkan atau yang menghubungkan antara ventriculus lateralis dengan tertius. Nah, terus ada juga aqueductum mencepali, dia penyambung ventriculus tertius dengan quartus. Nah, dia yang menghubung sebagai penghubung juga. Terus ada juga foramen Monroe, itu dalam artian juga interventriculare. Terus ada juga aqueductus mesencepali, aqueductus sylvius. Nah, baik, setelah saya sebutkan semua, jelaskan semuanya, mungkin itu saja. Kalau ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.